Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Solihah dengan NIM F1D222062. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan tugas teknologi bioproses saya, yang dimana saya mendapatkan topik di bagian bioenergi. Adapun judul dari topik yang saya diberikan, akhirnya saya mengambil judul sebagai berikut, yaitu potensi produksi biohidrogen dari limbah biomasa pada proses pencernaan anaerobik. Baik, langsung saja pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, kebutuhan akan energi dari tahun ke tahun itu pasti bertambah banyak, sehingga kita itu membutuhkan sumber energi yang terbarukan, di mana sumber energi terbarukan itu yang ramah lingkungan, sehingga bisa menjadikan kebutuhan yang mendesak untuk menggantikan bahan bakar fosil dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Ada beberapa jenis bahan bakar alternatif yang berpotensi sebagai sumber energi terbarukan, antara lain itu maksudnya ada beberapa jenis bahan bakar alternatif yang berpotensi sebagai bahan bakar terbarukan, itu bioetanol, biobutanol, biodiesel, dan biohidrogen. Biohidrogen di sini itu menonjol sebagai sumber energi bersih atau zero emission fuel karena produk sampingan dari pembakarannya itu hanyalah air. Selain itu, hidrogen juga memiliki nilai energi yang sangat tinggi, yakni mencapai 122 kJ per gram, yang berarti 2,75 kali itu lebih besar dibandingkan dengan bahan bakar berbasis hidrokarbon. Keberlanjutan hidrogen bergantung pada metode produksi dan jenis bahan bakunya, apakah dia dari fosil atau bahan terbarukan. Untuk saat ini, hidrogen itu sebagian besar diproduksi dari gas alam, minyak bumi, batu bara melalui gasifikasi, dan elektrolisis air. Dari keempat proses tersebut itu yang sebagian besar diproduksi itu membutuhkan energi yang tinggi dan masih bergantung pada sumber yang tidak terbarukan, sehingga itu kita membutuhkan metode biologis yang lebih ramah lingkungan dan membutuhkan energi yang lebih rendah. Adapun pada penelitian ini menggunakan metode fermentasi gelap, di mana fermentasi gelap ini merupakan metode biologis yang efisien dan hemat energi karena tidak memerlukan cahaya dan berbiaya rendah. Proses ini efektif dalam mengolah limbah organik dan menggunakan reaktor yang sederhana. Metode ini mirip pencernaan anaerobik, namun prosesnya dihentikan pada tahap acetogenesis. Kenapa diberhentikan pada tahap acetogenesis itu untuk mencegah aktivitas bakteri metanogen yang mengubah H2 itu menjadi metana CH4. Adapun produksinya itu melalui 3 tahap. Yang pertama ada hidrolisis, di mana senyawa organik yang kompleks diuraikan menjadi monomer. Yang kedua itu tahap asidogenesis, di mana monomer itu dikonversi menjadi asam volatil H2 dan CO2. Kemudian tahapan terakhir itu asetogenesis, yaitu asam volatilnya itu diubah menjadi asetat H2 dan CO2. Pemilihan substrat pada penelitian ini yaitu dapat menggunakan limbah organik, yang dimana lumpur, sisa makanan, kotoran ternak, dan limbah cair kelapa sawit atau POM. Tapi pada penelitian ini dia hanya berfokus, dia mengambil sampel atau mengambil substrat itu pada kedua substrat ini saja, antara kotoran ternak dan limbah POM, kotoran ternak atau kotoran sapi, dan juga limbah POM. Mengapa dia mengambil kedua ini? Karena dari kedua substrat ini mengandung senyawa organik yang dapat dimanfaatkan oleh bakteri anaerob yang diproduksi secara alami dalam bahan tersebut, sehingga mendukung proses fermentasi secara optimal. Adapun metode dari penelitian tersebut yaitu pertama, penentuan bahan baku, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahan bakunya itu berupa limbah kotoran sapi, kemudian juga limbah POM yang diperoleh dari pabrik kelapa sawit. Adapun suhu operasi yang digunakan yaitu 55 derajat Celcius, 60 derajat Celcius, dan 65 derajat Celcius, yaitu kisaran termofilik.
digunakan pada masing-masing jenis limbah biomasanya. Kemudian fermentasinya itu berlangsung selama 24 jam sesuai durasi tahap non-metanogenik dalam pencernaan anaerobik. Adapun rancangan bangunan bioreaktornya itu seperti terlihat pada gambar 1, rangkaiannya seperti rangkaian bioreaktornya seperti rangkaian seperti berikut. Kemudian di sini menggunakan tipe continuous spiral tank reaction atau disingkat CSTR, yaitu sistem batch yang berkapasitas 6 liter. Dirancang untuk proses fermentasi gelap, namun tanpa isolasi penuh dari cahaya. Impellernya tipe propeller dipilih untuk menyesuaikan viskositas substrat dan ukuran reaktor. Reaktor tersebut juga dilengkapi dengan elemen pemanas untuk menjaga suhu pada kondisi termofilik. Tahap selanjutnya itu menyiapkan substrat dan pengukur gas H2-nya. Jadi substrat yang merupakan kotoran sapi dan POM itu kalau untuk limbah POM itu diambil sebelum masuk ke de-oiling, sebelum masuk ke de-oiling pond, kemudian disaring dan ditimbang. Jadi yang dimaksud itu de-oiling pond itu sebelum tahap pemisahan antara limbah dengan minyaknya, limbah POM ini. Maksudnya sebelum tahap ini, penyaringannya. Adapun pengukuran gas H2 itu menggunakan alat PGAS 21G dengan pompa hisap 0,7 liter per menit yang terkoneksi langsung ke reaktor melalui selang mengukur. Jadi alat ini itu mengukur konsentrasi H2 ppm itu sebelum gas dibuang. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama itu rancangan bangun bioreaktor anaerobik. Jadi di sini ada gambar setup bioreaktor anaerobiknya, yaitu seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa alat tersebut akan tersambung ke reaktor seperti pada gambar. Jadi setupnya itu dilengkapi agitator, pemanas, sensor suhu, sensor pH, dan pressure gauge, dan alat ukur gas H2. Agitatornya itu menggunakan 4 bilah propeller, jarak kurang lebih itu 7 cm dipasang miring untuk mencegah vortex. Kecepatan putarnya 110 rpm, fungsinya itu meratakan suhu dan mencegah pengendapan selama fermentasi. Suhu dikendalikan oleh termostat otomatis kurang lebih 1 derajat Celcius. Sensor suhu dan pH-nya itu terpasang masing-masing pada kedalaman 15 cm dan 10 cm. Saluran hisap gas H2-nya itu ditempatkan di tengah tutup bioreaktor. Jadi proses fermentasinya pada limbah POM dan kotoran sapi itu akan diukur setiap 45 detik selama 24 jam. Jadi setiap 45 detik itu akan dicek lagi dan dimasukkan datanya dalam 24 jam ke depan. Adapun hasil yang didapat pada potensi gas biohidrogennya itu di sini saya hanya menampilkan hasil biohidrogen yang tertinggi yang dimana pada suhu 60 derajat Celcius. Jadi pada jurnalnya itu ditampilkan ada beberapa suhu antara POM dan kotoran sapi, dan didapatkan bahwa hasil analisis datanya itu pengukuran produksi gas biohidrogen dari POM dan kotoran sapi didapatkan bahwa yang POM pada suhu 60 derajat Celcius itu menghasilkan biohidrogen itu lebih cepat. Produksi dari kotoran sapi itu lebih lambat karena kandungan selulosa dan lignin yang sulit terurai. Adapun perubahan pH selama proses pencernaan anaerobik yaitu nilai sama seperti sebelumnya yang saya memberikan informasi bahwa ada beberapa perlakuan suhu, tapi saya hanya menampilkan suhu yang tertingginya saja. Jadi sehingga didapat bahwa nilai pH awal POM itu selama pencernaan anaerobik pada waktu 24 jam itu lebih asam
dibandingkan limbah kotoran sapi pada semua variasi suhu, yaitu variasi suhu variasi suhu 55 derajat Celcius, 60 derajat Celcius, dan 65 derajat Celcius. Yang dimana mencerminkan bahwa karakteristik khas foam itu yang berada pada pH 3,8 sampai 5,0, sedangkan ada pada kisaran pH 7,1. Baik, kesimpulan dari presentasi saya yaitu sebuah prototipe bioreaktor dengan sistem batch yang dilengkapi pengaduk kontinu berhasil dikembangkan dan mampu memproduksi gas biohidrogen. Berdasarkan hasil analisis, total biohidrogen yang dihasilkan selama 24 jam dari substrat kotoran sapi tercatat sebesar 0,0932 gram pada suhu 55 derajat Celcius, 0,0307 gram pada suhu 60 derajat Celcius, serta 0,0797 gram pada suhu 65 derajat Celcius. Sementara itu, dari limbah foam diperoleh gas biohidrogen sebanyak 0,0645 gram pada 55 derajat Celcius, 0,1708 gram pada 60 derajat Celcius, dan 0,0636 gram pada 65 derajat Celcius. Nah, temuan ini mengindikasikan bahwa baik limbah kotoran sapi maupun foam itu memiliki potensi sebagai sumber biohidrogen melalui proses pencernaan anaerobik. Adapun referensi yang saya gunakan sebagai berikut. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada kesalahan kata dan kurangnya informasi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.